Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik, begitu setia, memberkati hidup kami. Engkau mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah ini, dari berbagai daerah Bapa surga. Tuhan besar kuasa-Mu terhadap keluarga kami, keluarga Opurohot Tobi Panjaitan. Bapa surga, kami hendak merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan, hadirlah Engkau dengan kuasa Roh-Mu untuk memimpin kami semua, sehingga hati dan pikiran kami terbuka terhadap firman-Mu yang sebentar kami dengar. Bapa surga, kami berdoa Tuhan, mampukan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah keturunan hamba-Mu sendiri, sehingga waktu ini tidak terbuang sia-sia Bapa surga. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami sekarang ini maupun hari esok hari yang akan datang. Karena dengan kuasa Roh Kudus Tuhanlah, hidup kami ini boleh seiring sejalan dengan firman-Mu ya Bapa. Bapa surga, berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai dengan 18. Demikian bunyinya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan yang kita dengar tadi saya berikan temanya. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Saya ulangi saudaraku, tema renungan di tanggal 26 hari Natal yang kedua. Melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang ingin melihat Allah. Untuk itu ahli-ahli pikir dunia seperti ahli filsafat Yunani, antara lain Plutarkus dan Philo. Saudaraku, Plutarkus, ahli filsafat Yunani, berpendapat bahwa Allah tidak pernah bisa mengendalikan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini tanpa mendapat bantuan. Saya ulangi saudaraku, pendapat seorang ahli pikir Yunani yang bernama Plutarkus meyakini bahwa Allah itu tidak mampu mengendalikan kejadian-kejadian yang ada di dunia ini tanpa bantuan. Artinya Allah itu tidak berkuasa penuh. Sedangkan Philo, seorang ahli filsafat lain, berpendapat bahwa jiwa Allah tidak pernah turun kepada kita manusia. Saya ulangi, pendapat Philo, ahli filsafat Yunani, berpendapat bahwa jiwa Allah tidak pernah dapat turun kepada manusia, apalagi turunnya dengan wujud badannya. Ya, itu pendapat Philo. Tidak ada, ya, kemungkinannya bahwa jiwa Allah turun kepada manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Plutarkus dan Philo mencoba membuat definisi siapakah Allah dan apakah Allah itu. Ya, saya ulangi, Plutarkus dan Philo mencoba mendefinisikan siapakah Allah itu. Namun saudaraku, mereka tidak dapat membuat definisi yang mendekati sempurna atau mendekati baik. Mengapa saudaraku? Karena pikiran mereka sangat dangkal. Pikiran manusia itu sangat cetek. Pikiran manusia itu sangat kerdil untuk mendefinisikan siapakah Allah dan apakah Allah itu. Saudaraku, bagi orang Yunani, firman menjadi manusia merupakan hal yang tidak mungkin. Saya ulangi, bagi orang Yunani, firman yang menjadi manusia adalah hal yang tidak mungkin. Karena bagi orang Yunani, tubuh atau badan itu jahat, saudaraku. Itulah keyakinan orang Yunani secara umum, bahwa tubuh atau badan itu jahat. Badan itu mereka artikan tempat di mana jiwa dibelenggu. Jadi badan ini diartikan, ditafsirkan oleh orang-orang Yunani seperti ahli pikir tadi, bahwa badan itu tempat membelenggu jiwa manusia itu sendiri. Jadi saudaraku, bagi orang Yunani, bahwa firman menjadi manusia adalah hal yang tidak mungkin. Saya ulangi, bagi orang Yunani,
bahwa firman menjadi manusia hal yang tidak mungkin. Namun demikian saudaraku, Yohanes terus-menerus memberitakan firman yang menciptakan dunia beserta isinya dan akal atau pikiran ilahi yang mengendalikan keteraturan dunia ini telah menjadi seorang pribadi yang dapat kita lihat dan pandang dengan mata telanjang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ulangi, firman yang menciptakan dunia beserta isinya dan akal atau pikiran ilahi yang mengendalikan keteraturan dunia ini telah menjadi seorang pribadi yang dapat kita lihat dan pandang dengan mata telanjang. Kata Yunani, melihat firman itu dipakai theastai, ya. Theastai artinya melihat firman itu dengan mata telanjang dan mata kepala. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia yang diberitakan Yohanes, itulah yang kita peringati setiap tahun tanggal 25 Desember. Saya ulangi saudaraku, firman yang telah menjadi manusia yang diberitakan Yohanes, itulah yang kita peringati setiap tahun tanggal 25 Desember. Namun ada juga yang memperingatinya sebelum tanggal 25 dan sesudah tanggal 25. Tergantung waktu oleh orang-orang yang merayakannya. Waktunya disesuaikan dengan perayaan yang mereka harus lakukan. Jelasnya saudaraku bahwa pengikut Tuhan Yesus atau Kristen merayakan tanggal 25 Desember adalah merayakan perayaan kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat. Bukan perayaan Dewa Matahari seperti yang dikatakan oleh penyesat-penyesat. Saya ulangi saudaraku, perayaan tanggal 25 Desember adalah perayaan kelahiran Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia ini. Jadi bukan perayaan Dewa Matahari seperti yang dikatakan banyak penyesat-penyesat, ya, dikata itu, ya. Firman yang telah menjadi manusia yang dikandung oleh Maria, Harel. Firman yang telah menjadi manusia yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Dan diberi nama Yesus. Mengapa? Karena Yesus adalah Juru Selamat. Yaitu karena Yesus menyelamatkan umatnya. Dari mana? Dari apa? Dari dosa. Matius 1 ayat 21. Jadi jika saudara mau diampuni, jalannya terima Yesus. Yesus itu sekarang ada di depan saudara. Yesus itu ada di depan kita. Mari kita sambut dia. Saudaraku, semua peristiwa di atas adalah untuk menggenapi firman yang disampaikan para nabi seperti Nabi Yesaya 7, Yesaya 9. Itu isinya mengenai berita kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Dan juga oleh Nabi Musa di Ulangan 18 ayat 15 sampai dengan 18. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia ialah Yesus yang dilahirkan oleh anak darah Maria, yaitu melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel,
Artinya Allah menyertai kita. Dengan kata lain, Immanuel, Allah menyertai kita. Dengan kata lain, di dalam Yesus Allah menyertai saudara dan saya. Tadi kan Maria melahirkan, yaitu diberi nama Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, Yesus adalah Immanuel. Jadi di dalam Yesus Allah menyertai saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada mulanya adalah firman. Ayat apa? Di mana itu? Yang CD dulu, yang belajar CD. Pada mulanya adalah firman. Di mana itu di Alkitab tercatat? Di Yohanes 1 ayat 1. Dan firman itu adalah Allah, ya. Firman itu adalah Allah. Artinya saudaraku, tadi kan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya. Berarti sebelum ada yang ada sekarang ini, sebelum ada sesuatu yang ada ini, bahwa firman itu sudah ada. Ini harus dicatat ini dan dihafal, ya. Pada mulanya adalah firman, artinya belum ada, masih kosong semua dunia ini, bumi ini, tapi firman itu sudah ada, ya. Sudah ada bersama-sama Allah, ya. Jadi firman pada mulanya sudah ada sebelum ada segala apa yang ada sekarang ini, ya. Sudah ada. Jadi duluan dia. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah menjadi menyatu. Ya. Menyatu. Inilah yang dimaksud oleh Ulangan 6 ayat 4 yang mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan yang Esa, ya. Tuhan itu Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Ulangan 6 ayat 4, ya. Markus 12 juga ayat 29 juga mengatakan Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Terus 1 Korintus 8 ayat 4 juga mengatakan tentang hal makanan daging persembahan berhala, ya. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Ini catat ini, ya. Mengapa? Karena akhir-akhir ini sangat banyak penyesat-penyesat yang hendak menghancurkan iman percaya pengikut Tuhan Yesus, yang mengatakan bahwa Allah Kristen, Allah pengikut Tuhan Yesus 3 karena diambil dari kata-kata Trinitas, ya. Terus dikatakan lagi bahwa Allah Kristen beranak. Tadi jelas urutannya, ya. Nah, bahwa enggak ada di sana cerita bahwa Allah beranak, ya. Oke. Jadi yang terakhir tadi 1 Korintus 8 ayat 4 di sana dikatakan, kalau boleh ada yang cepat ambil dulu 1 Korintus 8 ayat 4. Siapa yang duluan mendapat, tolong dibacakan dengan lantang, ya. Ya, Pak. Baca. Ayat 4. Berdiri. Siapa yang anak muda? Mana nih? Ya. Oke. Siapa? Si Dieter kayaknya dia udah itu. Oke. Yang lantang mah. 1 Korintus 8 ayat 4. Ya. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Jadi banyak lagi. Kalau Opung mau sebutkan ayat demi ayat,
mengenai pernyataan bahwa Allah itu esa sungguh banyak. Ini hanya 3 yang opung angkat ya. Jadi di sana sungguh tidak ada berhala itu. Ya. Tidak ada. Karena tidak ada Tuhan 2 atau 3. Yang ada Tuhan yang esa. Mengapa ya dilarang memakan makanan yang dipersembahkan untuk berhala? Itu hanya menghormati orang yang mempercayai bahwa ada Allah di situ. Makanya dikatakan kalau mau makan, jangan makan di orang-orang yang mengimani ada berhala di situ. Ya, artinya jangan menjatuhkan mereka jadi berdosa. Jadi jelas bahwa berhala itu enggak ada. Ya, itu sebabnya kalau kamu ke tempat kuburan Cina, di sana banyak babi yang dipanggang, tidak ada bau-bau. Karena enggak ada yang menjamah itu. Ya, karena enggak ada. Jadi saya ulangi sekali lagi 1 Korintus 8 ayat 4 yang mengatakan tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu bahwa berhala tidak ada. Yang ada hanya Allah yang esa. Ya. Jadi saudaraku, jangan pernah merasa terganggu. Saya ulangi, jangan pernah merasa terusik iman saudara jika saudara mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen 3 atau Tuhan orang Kristen beranak. Karena memang Alkitab tidak pernah menyaksikan bahwa Tuhan orang Kristen beranak. Ya, jadi itu alasannya, tidak pernah. Ya. Hanya penyesat-penyesat mencoba memutarbalikkan tutur kata yang ada di Alkitab. Jadi bagi orang yang mengikut Tuhan Yesus tidak matang, tidak mantap imannya, dia akan terganggu dan meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku, firman itu penuh kuasa. Ya. Saya ulangi, firman itu penuh kuasa. Firman inilah yang menjadi sarana Allah untuk menciptakan segala sesuatu yang sudah ada sekarang ini. Jadi firman itu penuh kuasa. Ya. Jadi itu yang dipergunakan orang-orang beriman. Ya, katakanlah dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Karena memang ada firman Tuhan seperti itu ya. Jadi untuk ini kita perlu baca Kejadian 1 ayat 3 saya yang bacakannya. Yang mengatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang. Jadi hanya berfirman jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Demikianlah Allah menciptakan segala sesuatunya. Allah hanya berfirman, maka segala sesuatunya itu jadi. Jadi saudaraku, jika saudara ingin melihat rupa Allah dari firman atau akal ilahi yang mengatur dunia ini. Saya ulangi, jadi saudaraku, jika saudara ingin melihat rupa dari firman atau akal atau pikiran ilahi yang mengatur dunia ini, lihatlah Yesus yang dari Nazaret. Ya, jadi pernah nggak dengar kata-kata yang mengatakan Allah itu tidak bisa dijamah, tidak bisa dilihat? Dan memang sejak Musa juga Allah ingin melihat Allah, tapi waktu itu kan hanya pernyataan api, itulah keadaan. Karena Allah itu tidak dapat dilihat. Ya. Atau jika mau melihat Allah, lihatlah Yesus yang dari Nazaret juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman itu diam di antara kita. Ya, tadi ayat 14, ada lagi yang buka itu Yohanes ayat 1 ayat 14, ada yang bisa buka. Kok lambat ya, kalau opung dulu cepat itu kalau di persekutuan. Terus berlomba kita. Demikian katanya tadi ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu diam di antara kita, ya. Maksudnya saudaraku, bahwa di dalam firman Allah datang bertempat tinggal bersama-sama dengan kita di dalam firman.
Ya, tinggal bersama-sama dengan kita. Manusia seperti yang dikatakan Wahyu 21 ayat 3 yang mengatakan, lalu aku melihat suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah Kemah Allah ada di tengah-tengah kita, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia ialah Yesus yang sangat mengagumkan, Yesus yang sangat dikagumi, Yesus yang sangat dimuliakan. Mengapa Yesus dikagumi? Mengapa Yesus dimuliakan? Mengapa Yesus diagungkan? Karena Bapaknya menyatakan atau mengumumkan, memaklumkan bahwa ia Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Bukan dikasih uang, saudaraku. Ya, jadi bukan dia dihadiahi umpamanya harta langsung ini. Jadi Yesus dimuliakan, Yesus dikagumi, Yesus diagungkan. Hanya pernyataan Bapaknya yang mengatakan bahwa ia adalah anak tunggal Bapa. Saudaraku, anak tunggal Bapa artinya, coba siapa yang bisa artikan anak tunggal Bapa? Apa maksudnya, saudaraku? Siapa? Oke, gak usah takut-takut, gak usah malu-malu. Jika umpamanya orang tua saudara mengatakan, bapak saudara mengatakan kepada saudara, anaknya Karel atau Kevin, Dieter, engkaulah satu-satunya anak tunggalku, anak tunggal bapamu. Apa kira-kira maksudnya? Hanya dengan perkataan begitu, bapaknya katakan dia sangat dimuliakan, dia sangat dikagumi. Anak tunggal Bapa artinya ia satu-satunya anak Bapa. Ya. Anak tunggal Bapa dapat diartikan sama dengan Bapa. Coba sekarang kalau itu orang tuanya si Dion, Pak Tondang sana bilang, oh Dion, hanya engkau anakku satu-satunya. Bagaimana? Pasti kamu kan bangga, cuman adikmu yang menderita, kurang asal, gitu kan? Nah, gitu. Sama, jadi di sini diartikan, ya, anak tunggal Bapak dapat diartikan sama dengan Bapak. Kalau bapaknya tidak meyakini anaknya itu mengenai karakternya tidak mirip dengan dia, tidak mungkin dia dianggap anak tunggal satu-satunya. Ya. Apakah saudara ada kesamaan dengan bapak saudara? Ada nggak kira-kira Dion merasakan kesamaan Dion dengan bapaknya? Ada kesamaan? Dieter, Kevin, Karel, Carlo, mana cucu saya, Rohot, Halomoan, ya, B. Apakah ada kesamaan? Coba, tentu kan kita bisa tahu. Bapak saya itu begini, saya begini. Oh, kami berdua ada kesamaan. Jadi jika tidak ada kesamaan, yang ada perbedaan. Perbedaan dapat diartikan pertentangan yang terjadi setiap hari. Jika hal itu yang terjadi, saudaraku, bahasa, tidak ada bahasa lain selain mengatakan bertobatlah. Ya. Bagaimana saat tinggal satu rumah, anak sama bapak berbeda pendapat, apa yang akan terjadi? Bisa jawab kan? Dalam hatilah, catat nanti di bukunya, buku harian, ya. Oke. Anak tunggal bapak ini ungkapan yang menunjukkan keeratan. Pernyataan anak tunggal bapak itu adalah ungkapan yang menunjukkan bagaimana eratnya bapak dengan anak, bagaimana eratnya orang tua dengan anak-anaknya. Itu pernyataan anak tunggal bapak, ya. Keeratan hubungan antara anak dan bapak. Apakah hubungan saudara erat dengan bapak saudara atau sebaliknya? Sama dengan pertanyaan tadi. Kita tanyakan diri kita masing-masing. Yang orang tua yang di sini coba tanya, apakah erat hubungannya dengan bapaknya, orang tuanya, masa lalu?
Ya, jadi kalau nggak erat, harus cepat-cepat berubah kalian. Ya, harus cepat-cepat. Nah, jangan berikan waktu iblis menghancurkan hidup kita, hidupmu, hidup saya. Ya, karena iblis itu sangat licik. Dia lebih licik dari setan. Dia perilakunya seperti indah, manis, tapi sesungguhnya dia sudah menghancurkan kita. Ya, jadi bertobatlah. Ya. Jangan berikan waktu ini kita tidak mengetahui kapan yang menjadi hak kita. Tuhan berikan. Hubungan yang erat dapat diartikan juga anak selalu bersama-sama dengan bapaknya. Ya. Jadi kalau anak dengan bapak tidak pernah bersama-sama, waduh, bagaimanalah hidup kita, saudaraku? Apakah saudara selalu bersama-sama dengan bapak? Jadi mungkin ada yang berpikir bagaimana sama-sama dia di kebun kerja, saya belajar di sini. Walaupun jauh-jauh, kalau ada kebersamaan kita, batin kita merasa satu. Ya, jadi bukan hanya harus ketemu. Ya. Itu sebabnya seseorang bisa bangun malam hanya berdoa untuk anaknya, berdoa untuk bapaknya, berdoa untuk cucunya dan lain sebagainya. Karena kontak batinnya ada. Hubungan yang erat dapat juga diartikan bahwa anak dan bapak tidak pernah berbeda pendapat. Apa jadinya saudaraku jika anak dan bapak tidak pernah berbeda pendapat? Ya, apa? Dia kebahagiaan, damai sejahtera. Kalau saudara dengan bapak saudara berbeda pendapat terus lagi, nggak mungkin terjadi damai sejahtera. Paling yang terjadi bapaknya yang mengalah, apa saudara mau? Bapak saudara mengalah setiap hari. Apakah saudara mau orang tua saudara mengalah setiap hari? Karena orang tua selalu berpikir, oke lah, yang penting dia jadi dulu. Daripada nanti waktu saya mati, saya ingat anaknya begini-begini. Ya, kemana anakku ini? Kerja kagak, sekolahnya nggak benar. Itu sebabnya orang tua cenderung mengalah hanya untuk mendapatkan target. Biarlah utama anak-anak saya itu. Ya. Kesimpulan saudaraku, anak tunggal bapak sama dengan bapak. Ya. Karena tadi dari atas sama, perasaannya sama, pendapatnya sama, kemana-mana pun sama. Ya. Jadi arti daripada anak tunggal bapak sama, anak sama dengan bapak. Saudaraku, coba kita bayangkan jika salah satu di antara kita dinobatkan menjadi anak tunggal seorang bapak yang sangat kaya raya dan berkuasa lagi. Anak tunggal seorang bapak yang sangat kaya raya dan berkuasa, apalagi anak tunggal bapak pencipta langit dan bumi dan beserta isinya. Wow. Sungguh mulia, sungguh agung, sungguh mengagumkan. Segala apa yang dilakukan oleh Bapa dapat juga dilakukan oleh anak tunggal Bapa. Karena tadi dia sudah dimuliakan dengan pengakuan sebagai anak tunggal Bapa. Jadi apa yang dapat dilakukan oleh Bapa, anak tunggal itu pun dapat melakukannya. Jadi jangan heran jika Yesus dapat membuat mujizat, berbagai mujizat di masa hidupnya. Saudara yang dikasihi di Tuhan Yesus, Yohanes katakan, Yesus anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba, itulah kemuliaan daripada anak tunggal Bapa itu. Dia menjadi penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus penuh kasih karunia ialah kasih yang didasari. Catat ini. Yesus penuh kasih karunia, ya, itu didasari oleh kebaikan hati. Jadi jika saudara dan saya mempunyai hati yang baik, tidak mungkin berhenti berbuat yang baik. Apa yang tidak baik, ya? Apalagi kepada orang tua. Tidak mungkin kalau saudara anak cucu yang ada di sini sekarang mempunyai hati yang baik, tidak mungkin melawan orang tua, mustahil itu. Ya. Jadi jika seseorang memiliki hati yang baik, dia terdorong untuk mengasihi, dia terdorong untuk menolong. Itu ciri-ciri khasnya.
Yesus penuh kasih karunia ialah kasih yang didasari kebaikan hati. Kasih yang didasari dengan kebaikan hati. Keinginannya selalu untuk menolong. Jadi kasih karunia yang didasari kebaikan hati. Keinginannya selalu untuk menolong. Dengan kata lain saudaraku, tidak pernah berhenti berpikir untuk tidak menolong. Jadi di dalam benaknya tidak pernah terlintas, nggak mau lagi menolong. Karena hatinya sudah dikuasai oleh keinginan kebaikan hati. Apakah saudara pernah berpikir untuk menolong? Wah, puji Tuhan kalau hal ini terjadi. Ya? Itu. Apakah pernah kita berpikir untuk menolong? Padahal kita mengaku kalau kita tanya, apalagi barangkali di persekutuan bersaksi, selalu kesaksiannya berkat-berkat sudah dapat. Kemarin anak saya sakit, terus saya berdoa, saya ucap dalam nama Tuhan sembuh. Nanti itu lagi, ada lagi yang lain. Kemarin hidup kami susah, beras pun di rumah nggak ada, tapi tiba-tiba ada orang yang datang mengantar beras. Ya, jadi hanya itu, tapi ini kita harus memberikan ruang dan tempat kepada Roh Kudus yang selalu berbicara kepada kita untuk menolong, karena itulah kerinduan daripada Allah dari umat-umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia penuh kasih karunia dan kebenaran, ya, kan tadi disampaikan penuh kasih karunia dan kebenaran, ya, sudah penuh kasih karunia, benar lagi, ya kan? Penuh kasih karunia Yesus artinya saudaraku, kasih karunia Yesus silih berganti. Pernahkah saudara menikmati kasih karunia silih berganti? Ya, kemarin untung, besoknya untung lagi, walaupun keuntungannya di bidang lain. Ini sering kita alami, hanya kita tidak jeli manalah karunia-karunia yang kita terima tiap hari. Karena kita sudah mendefinisikan karunia itu berupa berkat, benda, harta, pangkat, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita lupa atau tidak mau melihat ada karunia-karunia lain yang kita sudah nikmati setiap hari. Artinya penuh kasih karunia, dari karunia yang satu seolah-olah karunia pertama memanggil karunia yang kedua dan seterusnya, ya. Artinya berkat pertama disusul berkat berikutnya. Amin. Kurang kencang kalau di tempat lain. Amin. 3 kali lagi. Oke. Oke. Yesus tidak pernah berhenti memberkati pengikutnya. Mengapa? Karena kasih Yesus dasari kebaikan hati. Apakah ada kasih yang tidak didasari kebaikan hati? Saya ulangi. Apakah ada kasih yang tidak didasari kebaikan hati? Jawabnya banyak. Ya. Setuju? Bilang banyak. Ya. Ada orang menolong seperti mengasihi supaya dihormati. Umpamanya kayak nanti saya bikin pesta ulang tahun perkawinan ke-52, ya. Banyak juga dan mungkin saya pun tertarik untuk itu, hanya kita lawan. Kan gitu kan, supaya kita dan keturunan kita dihormati oleh orang lain. Jadi banyak seolah-olah mengasihi, seolah-olah baik, tapi sesungguhnya kehormatan yang kita nantikan, ya. Mengasihi supaya dihormati. Tetapi sebaliknya, kalau orang mengasihi didorong oleh hati yang baik, dia itulah yang disebut, kalau pernah kita lihat kasih agape, love is God. Jadi kalau pergi ke rumah sakit Mayapada, nanti itunya di situ di list rumah sakit itu love is God. Padahal dia sirom itu, ya. Ada orang menolong supaya dipuji. Ada orang menolong supaya seseorang mau mengikuti kemauannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya saudaraku, kasih karunia Yesus yang berlimpah kepada kita yang silih berganti dapat dipercaya kebenarannya, ya. Artinya tidak mungkin tidak terjadi, tidak mungkin tidak terlaksanakan. Itulah kasih karunia Yesus. Kebenarannya
dipastikan. Oleh karena itu, jangan pernah meragukan kasih Yesus, karena Ia setia. Saudaraku, sebelum saya teruskan renungan ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan kasih Yesus lebih dari semua. Saya kata-katanya seperti ini, kalau kita udah tahu semua lebih bagus. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua. Ambil dulu tonnya. Ayo, nyanyikanlah 1, 2, 3. Lebih dalam dari lautan, lebih lebar dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Kembali dari atas, kasih Yesus lebih dari semua. Nyanyi semua. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema renungan melihat Yesus sama dengan melihat Allah. Saudaraku, kita telah melihat Yesus yang lahir di kandang domba, yang sesungguhnya Dia adalah Allah 100%. Saya ulangi, Yesus yang kita rayakan itu lahir di kandang domba, yang sesungguhnya Dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Namun Ia mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba seperti saudara dan saya, orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sifat-sifat yang ditunjukkan Yesus selama Yesus di dunia ini adalah sifat Allah yang antara lain mengasihi, rela mati di kayu salib, rendah hati. Ya, Allah sendiri mau mengambil rupa seorang hamba demi kasihnya kepada dunia dan kita. Coba, ini yang perlu kita itu. Dia adalah Allah tapi rela mengambil rupa seorang hamba. Artinya Dia mau datang ke dunia ini. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan dirinya. Dia datang seperti kita, ya, hanya untuk tujuan membebaskan dunia dan kita dari dosa. Jadi jika saudara mau melihat Allah, lihatlah Yesus. Selaku pengikut Tuhan Yesus, kita harus meneladaninya. Saya ulangi, selaku pengikut Tuhan Yesus, kita harus meneladaninya. Hanya kayaknya tidak bagus, saudaraku, kita merayakan Natal dan seterusnya nanti setiap perayaan-perayaan orang Kristen kita rayakan. Dia mati, kita peringati. Dia bangkit, kita peringati. Namun akhlak moral kita tidak pernah berubah, selalu seperti yang dulu-dulu. Jadi jika kita merayakan perayaan Natal ini, besok kita harus berubah, harus mau menjadi orang-orang yang rendah hati. Jadi jangan terus melawan. Kalau orang-orang yang rendah hati, dia mendengar, dia renungkan, baru dia jawab dengan penuh hikmat. Kedua, peduli sesama. Jangan jauh-jauh dulu. Sebelum sesama, ya sesama kita dulu yang bersaudara ini. Harus peduli satu sama lain.
karena sia-sia rasanya. Kita pengikut Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia, tapi hidup kita ada berlawanan dengan itu. Ketiga, menjalankan pesan Yesus, antara lain apa pesannya ini? Nah ya, pesannya ini Yohanes 13 ayat 34. Demikian bunyinya, saya akan membaca. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu saling mengasihi. Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Katanya kita pun harus saling mengasihi. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Tuhan memberkati. Amin. Oke. Ayo. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam persekutuan kami. Tapi kiranya perasaan kami kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh-Mu, biarlah Tuhan wujud nyatakan di dalam kehidupan kami besok mulai saat ini. Untuk itu pimpin kami, pimpin anak-anak dan cucu kami dengan kuasa Roh-Mu menjalani hari-hari yang Kau berikan bagi kami sesuai pesan Tuhan Yesus yang merindukan kami. Saling mengasihi karena Engkau Yesus Tuhan telah mengasihi kami. Sungguh Tuhan kami mau saling mengasihi. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, kesadaran, pemahaman yang jelas, yang tidak meragukan, agar pesan Tuhan itu menjadi kehidupan kami hari esok. Dan tidak lupa kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa mohon sertai mereka sebagaimana Tuhan menyertai kami. Berkati mereka Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka juga boleh saling mengasihi satu sama lain. Kami berdoa Tuhan memohon lindungi bangsa ini dari berbagai virus corona. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami Joko Widodo dan wakilnya Maruf Amin. Biarlah Engkau curahkan hikmat-Mu Tuhan bagi presiden dan wakil presiden, sehingga setiap kebijakan yang presiden dan wakil presiden terbitkan memberikan berkat bagi kami semua bangsa Indonesia ini. Bapa surga, berkati para menteri untuk mendukung setiap kebijakan. Berkati kesehatan presiden, wakil presiden dan keluarganya. Terima kasih Bapa dalam surga atas segala berkat yang Kau limpahkan bagi kami, khususnya firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. How great is our
bangkit berdiri. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.